terdapat dua hadis. Yang pertama yaitu hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas, dan yang kedua hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ada apakah dengan kedua hadis tersebut? Untuk info lebih lanjutnya jangan lupa ya tonton video ini terus. Oke? Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Goviva Audia Putri, NIM T 2018-1147. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, Prodi PAI. Untuk selanjutnya, kita langsung saja kepada materi ya. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada siang hari ini? Sehat semua kan? Oke. Pada siang hari ini kita akan melakukan pembelajaran daring. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita membaca doa ya. Doa sebelum belajar. Baik, kita membaca doa masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Pada siang hari ini kita akan belajar pembelajaran Quran hadis dengan materi menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Pasti kalian di sini sudah tahu kan apa itu jujur? Ya, jujur merupakan salah satu sifat, yaitu sifat yang baik dan yang disenangi oleh Allah ya, karena sifat jujur ini adalah suatu perbuatan serta perkataan yang kita lakukan sesuai dengan kenyataan atau fakta. Jika kita melakukan kebalikannya, berarti kita sedang berbohong karena kita memutarbalikkan fakta atau tidak melakukan sesuai dengan kenyataan. Maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan sifat jujur ini, karena sifat jujur ini adalah sifat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam bermuamalah, kita harus jujur, karena jika kita tidak jujur, maka kita akan mendapatkan dosa serta pembeli akan merasa dirugikan. Oh ya, sebelum itu kita harus mengerti apa pengertian dari muamalah itu. Muamalah dalam Islam sendiri bermakna yaitu saling berbuat dengan ketentuan yang sudah ada dalam Islam, dan tidak ada paksaan di antara kedua belah pihak yang melakukan tindakan tersebut. Sedangkan apa sih yang dimaksud dengan muamalah itu? Muamalah adalah suatu hukum-hukum Allah yang mengatur tentang hubungan, tindakan, dan pergaulan antar manusia. Dan muamalah ini ada macam-macamnya. Sedangkan yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang muamalah berdagang atau jual beli. Dan mengapa sih dalam bermuamalah kita khususnya berdagang ya, kita harus menerapkan sifat jujur? Karena kejujuran merupakan tiang utama bagi manusia untuk menegakkan kebenaran serta keadilan di muka bumi. Jujur berarti kesesuaian antara hati, ucapan, serta pikiran yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan manusia untuk bersifat jujur dalam firman-Nya, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Muamalah adalah aturan Allah untuk manusia, untuk menjalin hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain, atau disebut juga interaksi sosial. Dalam muamalah ini terdapat dua aspek. Yang pertama yaitu aspek adabiyah dan yang kedua madariyah. Yang pertama aspek adabiyah. Di dalam aspek adabiyah ini mencakup tentang adab dan akhlak. Contohnya seperti sifat jujur, toleransi, sopan santun, adab bertetangga, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu aspek madariyah. Aspek madariyah ini meliputi tentang kebendaan. Contohnya halal dan haram suatu benda,
subhat, kemudorotan, dan lain sebagainya. Tujuan dari muamalah ini sendiri yaitu agar membuat masyarakat ini bersifat harmonis, sehingga masyarakat ini menjadi rukun dan tentram. Jujur dan amanah dalam berdagang adalah yaitu memberikan informasi apa adanya terkait barang atau akad yang akan ditawarkan, di mana kita tidak menyembunyikan cacat, kekurangan, serta keburukan pada benda yang kita jual kepada orang, ataupun mengurangi atau menambahi takaran atau timbangan tersebut, ataupun juga kita tidak memanipulasi data pada barang atau akad yang akan ditawarkan. Dalam bermuamalah, khususnya berdagang, di sini terdapat 2 hadis yang menjelaskan bagaimana tata cara kita jujur dalam bermuamalah, yaitu yang pertama hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas, dan yang kedua yaitu hadis riwayat Tirmizi dari Ali bin radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas yang berbunyi yaitu Ani bin Abnasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masyarat tajari innakum qad walaitum amron ahlaqat fihi umahus salifatul niyal wal mizan. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Maksud dari hadis yang pertama ini yaitu memperingatkan kepada para pedagang agar mereka menyempurnakan takaran dan timbangannya, agar mereka tidak binasa seperti umat yang terdahulu, yaitu di mana mereka curang dalam hal takaran dan timbangan, yaitu mereka mengurangi serta menambahkan takaran dan timbangan mereka. Takaran dan timbangan ini adalah 2 alat ukur yang menjadi perhatian penting, karena hal ini supaya benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam agar dapat mencapai keadilan serta kemakmuran. Biasanya hal-hal yang mendorong para pedagang mengapa mereka mengurangi timbangannya yaitu adanya sifat tamak serta serakah, dan mereka tidak memedulikan kerugian pada orang lain. Dan hadis ini memberikan peringatan kepada para pembisnis, karena biasanya pedagang pada zaman sekarang ini banyak melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Pada saat ini, contohnya pada saat ini ya, kan lagi booming-boomingnya jual beli online, dimana kita tidak membeli secara langsung, tetapi menggunakan perantara yaitu handphone. Dimana ini transaksi jual beli online ini terdapat banyak kecurangan. Contohnya pembeli sudah mentransfer uang yang sudah ditentukan, tetapi barang tak kunjung datang. Juga ada yang digambar itu bagus, tapi setelah datang tidak sesuai dengan gambar. Hal ini mengakibatkan kekecewaan serta kerugian kepada pembeli. Baik, yang kedua yaitu hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, yang artinya yaitu dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan untuk kita menghindari dari hal-hal yang membawa kita kepada keraguan-raguan menuju kepada hal-hal yang membawa kita ke dalam ketenangan. Kejujuran adalah hal-hal yang membuat kita dalam ketenangan, sedangkan dusta atau curang membawa kepada kita ke dalam ke apa? Keraguan. Ya, betul. Beberapa ulama menjelaskan bentuk-bentuk dari kejujuran. Yang pertama yaitu kejujuran dalam berucap, bersikap, bermuamalat, berniat, dan kejujuran dalam berjanji. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tapi sebelum Ibu menutup video pada pembelajaran siang hari ini, di sini Ibu akan menambahkan wawasan tambahan yaitu selanjutnya di sini Ibu sudah membuat rangkuman ya dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kalian bisa membaca sendiri dan sekian dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan ini bermanfaat dan barokah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.